Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan adik-adik semua. Di sini saya Fadila Nursela akan memaparkan materi mengenai yaitu ekosistem. Apa itu ekosistem? Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, setelah kita berdoa, marilah kita mulai membahas mengenai apa itu ekosistem. Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat dari satu pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat, di udara, seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Apa itu individu? Individu adalah makhluk hidup tunggal, contohnya seperti seekor rusa. Sedangkan populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, contohnya populasi ikan. Yang mana seperti pada gambar berikut. Berikut merupakan kumpulan ikan-ikan yang sejenis. Sedangkan komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup atau tinggal di suatu tempat. Misalnya, di suatu laut dalam terdapat populasi rumput laut, populasi ikan, populasi udang, populasi gangga, dan lain sebagainya. Seperti yang bisa kita lihat di sini, terdapat beberapa populasi makhluk hidup yang tinggal bersamaan, yaitu di dalam laut. Terdapat aktivitas-aktivitas makhluk hidup yang disebut dengan komunitas. Lalu, apa itu interaksi makhluk hidup? Seperti dua jenis makhluk hidup dalam ekosistem dapat berinteraksi satu sama lain. Contohnya, persaingan antara singa dan harimau untuk memperebutkan makanan. Predaksi adalah aktivitas makhluk hidup yang mana satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya seperti ada singa yang memakan zebra. Biosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga untung karena dibantu penyerbukannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon, sebaliknya pohon mangga itu rugi karena makanannya diambil oleh benalu. Simbiosis komensalisme adalah yang menguntungkan salah satu pihak atau pihak lainnya tidak diuntungkan atau dirugikan. Contohnya interaksi anggrek dan pohon. Anggrek untung karena mendapatkan posisi yang baik, bisa tumbuh di pohon mangga, sedangkan pohon mangga tidak untung ataupun tidak rugi. Ekosistem bukan hanya hutan loh, ekosistem banyak sekali jenisnya. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia, contohnya kolam dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya, seperti ekosistem hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lembab. Jenis tumbuhan seperti hewan ini sangat beragam. 2. Yaitu ekosistem sabana. Ekosistem sabana yaitu rumput yang diselingi dengan pohon palem. Yang ketiga adalah ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput yaitu area rumput yang luas dan diselingi dengan pohon bersemak. Yang keempat yaitu ekosistem gurun.
Gurun ini merupakan ekosistem padang pasir yang kering dan panas. Makhluk hidup yang tinggal di ekosistem ini contohnya seperti hewan unta dan tumbuhan kurma. Yang kelima yaitu ekosistem taiga. Ekosistem taiga yang tumbuh dari satu jenis tumbuhan seperti pohon cemara dan pinus. Yang keenam ini yaitu ekosistem tundra. Apa itu ekosistem tundra? Ekosistem tundra yang dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Selanjutnya, selain ekosistem darat, ada juga ekosistem air. Ekosistem air juga banyak contohnya, seperti ekosistem air tawar yaitu danau, kolam, dan juga sungai. Lalu ekosistem air asin, contohnya seperti terumbu karang dan laut dalam. Ekosistem air payau adalah peralihan antara air tawar dan air asin. Contohnya seperti ekosistem muara sungai dan ekosistem teluk pantai. Keseimbangan ekosistem harus selalu dijaga loh. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam, aktivitas manusia seperti penebangan hutan, perburuan ilegal, dan pencemaran limbah. Nah, setelah teman-teman dan semua adik-adik tahu tentang ekosistem, gimana caranya supaya kita menjadi manusia yang bijak? Ya, kita semua bisa membantu dengan cara memelihara keseimbangan ekosistem. Caranya contoh seperti membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, atau dengan menanam pohon, dan juga tidak menebang pohon secara liar ya. Oke, demikianlah materi kita kali ini, yaitu mengenai ekosistem. Pada kesimpulannya, di dalam ekosistem itu terdapat individu atau makhluk hidup tunggal, populasi, dan juga komunitas. Selain itu, kita juga sudah mempelajari mengenai hubungan atau interaksi makhluk hidup, yaitu ada kompetisi, ada predasi, dan juga simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Lalu, yang terakhir yaitu ada jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem ini terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Pengelompokan ekosistem terbagi menjadi dua pula. Yang pertama yaitu ekosistem darat dan juga ekosistem air. Oke, setelah kita semua belajar mengenai apa itu ekosistem, ada berapa jenis ekosistem baik ekosistem di darat maupun di laut, serta berbagai contoh yang sudah dipaparkan tadi. Semoga kita semua bisa menjaga selalu keseimbangan ekosistem di lingkungan kita. Bagaimanapun kita sebagai manusia harus tetap bisa menjaga alam di sekitar kita. Nah, sekian. Terima kasih adik-adik dan teman-teman semua sudah menyimak video saya. Semoga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari.